Ya keluarga Sumatera kita tahu lah ya, lumayan keras lah ya. Ya di situ ya ada banyak drama lah ya. Hahaha, pengadilan dan lain-lain. Cabut bantuin bokap. Bantuin bokap. Tapi berakhir dengan hampir pukul-pukulan. Tempat-tempat prostitusi? Mereka resmi dan dicek berkala. Apanya nih dicek berkala? Kesehatannya dong. Oh, kesehatan tapi yang di situ. Oh iya, kesehatannya. semua ya. Ngobrolin aja kali. Yo, hello guys. Gua Angga. Hari ini gua kedatangan temen lama gua. Ya, menurut gua banyak kisah-kisah hidup dia yang bisa dipelajarin dan di-share buat ke kita semua. Langsung aja, Cebi. Kaku banget, Bol. Kayak kanebo kering, anjing. Enggak, halus kok ini. Kenalin dulu lah kalau enggak. Kenapa sih lu? Miss Cina. Nah, Cebi itu kenapa gitu? Nama lu aslinya siapa? Kenapa dipanggil Cebi? Nama asli gue William Lawrence. Namanya bule. Orangnya Cina. Nah, dipanggil cebol ya kelas 2 SD. Karena dulu gue kurang berkembang ya. Gizi gue agak-agak mampet. Jadi gue dipanggilnya cebol. oh. Tapi sampai udah gede, gizi udah setara mengejar yang lain kan. Tetap dipanggil cebol. Jadi Cebi? Cebi itu karena dipanggilnya dulu kan imut ya, Cebi gitu sesuai muka gue kan. Tapi ternyata cebol babi. Nah gitu. Dari Cina dan babi nggak bisa dipisahkan ya, selalu bersatu gitu. Jadinya lu gitu ya. Jadi definisi Cina babi cebol. Oke. Sebelumnya lu mau minum apa, Bol? Apa aja boleh. Oke, gua tuangin yang nggak lembek dong. Buat lo. Berarti keras ya. Oke, biar kita lebih santai, lebih loose. Waduh. Thank you. Promosi. Aduh. Sebelum mulai, cheers dulu. Oi Bol, gimana kabar lu? Baik, alhamdulillah ya, masih bernapas, lewatin COVID ini lumayan. Lama juga ya. Terakhir ketemu gue cebol tuh masih di Batam seingat gue. Balik-balik sekarang udah berubah bentuk, udah lebih terlihat. Wah, sukses kayak sini. Aduh, amin. Bukan afiliator kan tapi? Bukan. Gue denger-dengar soal mobil sekarang banyak. Mulai flexing sana sini. Itu gimmick aja. Oh gimmick. Mobil orang saya foto. Tapi sebelumnya Bol, biar lo gue lebih kenal juga nih. Karena kan banyak yang belum tahu nih masa lalu lo, kisah-kisah lo. Lo nih tumbuh dari keluarga seperti apa. Sebenarnya gimana sih Bol cerita tentang lo dan keluarga lo, background keluarga lo tuh apa sih sebenarnya? Gue tuh tumbuh di keluarga Sumatera. Sumatera apa nih? Padang, Medan, banyak men. Ya pokoknya Sumatera lah. Woi, mesti sebut dong. Oh, gue di Bagan. Oh, Bagan. Oke. Kue Tiaw Bagan. Tapi gue gede di Jakarta. Oh, oke. Ya keluarga Sumatera kita tahu lah ya. Lumayan keras lah ya. Dengan gebak-gebuk dan lain-lainnya. Ya cukup keras lah, cukup rough lah. Waktu kecil gue dulu mah. Tapi lu gak sempet tinggal di Medan dong gitu? Enggak, cuma beberapa kali pulang ke sana aja. Oke, tapi keluarga masih banyak di Medan? Keluarga semua juga udah di Jakarta. Oh. Orang ada lagi yang di Bagan. Lu punya adik, punya kakak? Punya adik 1. Baru lulus hari ini. Oh, congrats dong. Iya. Salam buat adik lu, congrats. Semoga gak niru kakaknya kayaknya ya. Jangan kayak begini. Terus, kalau orang tua... Menurut lu gimana? Kalau Bonyok itu Bonyok sekarang udah pisah dari gue SMP. Oh, oke, berarti broken home lah dibilangnya. Broken gak sih itu broken ya? Iya broken lah ya. Pecah-pecah nggak bokap atau nyokap lo? Cerai sih, tapi komunikasi masih kayak bye-bye aja sih. Oke, berarti dari keluarga broken home
keluarga Sumatera yang broken home. Wah, kayak menarik banget tuh ditarik. Karena keluarga yang keras terpecah belah karena broken home. Wah, bener kan? Barang keras dibanting pecah belah nih, Bol. Broken home mungkin itu kali definisinya. Gue bingung juga. Pakai piring pecah ya. Piring pecah belah. Tapi semoga anaknya juga nggak gampang pecah belah gitu ya. Orangnya kuat. Udah gitu. lewat. Oh, udah lewat masanya. Masanya udah lewat. Tapi dengan lu yang sebagai anak dari broken home itu pengaruh nggak sih, Bol? Dari teman-teman atau pas lu sekolah, pas lu SMA, apalagi lu kan dari SD ngerasain utuh dulu nih. Terus pas ke SMP baru berpisah, kena nggak sih? Atau ada mental yang gimana? Gue SMP 1 tuh sempet gak naik kelas. Dan itu di tahun juga terkejadiannya. Oke. Di SMP 1 itu tuh. Ya di situ ya ada banyak drama lah ya. Hahaha, pengadilan dan lain-lain. Cuman ya namanya hidup ya. Masa lu di atas terus? Ya itulah di saat gue lagi down-downnya tuh ya waktu SMP itu. Oh, berarti lu kena dong. Kenapa? Efek dari bokap nyokap ribut. Kena banget ke lu. Kena. Oh, gue anak pertama, gue cucu pertama. Bokap nyokap gue pun anak pertama. Biasa gue anak pertama ya. Sekarang tapi tinggal sama nyokap apa sama bokap, Bol? Tinggal sendiri gue udah. Oh, tinggal sendiri. Maksudnya lebih dekat ke nyokap atau ke bokap? Kalau lebih dekat keluarga ke keluarganya nyokap. Oh, berarti masih lebih sering ketemu nyokap daripada bokap gitu kan? Kalau ketemu sama lah bokap sama nyokap. Tapi kalau keluarga gue lebih. Oh, sama-sama di Jakarta soal karena bokap nyokap ya? Gue dulu tinggal di Tangerang kan. Oh. Di Tangerang itu kan keluarga nyokap. Oke. Jadi gue dari kecil ya raised by nyokap gue punya keluarga. Tapi akhir-akhir ini sama bokap udah sering ketemu? Udah. Dari dulu lah udah sering ketemu. Terakhir ketemu sama bokap? Kemarin. Sama nyokap? Kemarin. Waduh. Jadi ini broken home apa home yang dibrok-brokin nih? Waktu itu broken. Oke. Sekarang udah dilem lah. Oke. Tapi masih piring pecah. Oke. Kalau gitu, yang gue penasaran sih, Bol. Titik balik lu menganggap broken home sendiri itu nggak bisa jadi acuan untuk jadi lu down terus itu apa sih? Waktu lu sekolah itu. Pasti kan lu sempet dong dari bawah, lu bilang lu nggak naik kelas. Terus titik balik lu bilang, kayaknya gue nggak bisa gini deh. Gue harus berubah nih gitu. Itu apa gitu yang buat lu berpikir kayak gitu? Di titik gue berubah itu mungkin setelah beres kuliah ya. Maksud gue efeknya itu gue jadi anak yang sangat bandel. Sangat iseng. Tapi gue sangat gampang bergaul. Sangat bisa beradaptasi. Cuman selalu bercandaan lah jadinya. Mungkin karena sering lihat orang kayak lucu ya, orangnya lucu ya. Kayak di suatu perkumpulan tuh, pokoknya ini orang nggak rame lah gitu. Ya itu karena belakangnya rusak semua, Pak. Waduh. Jujur gue nih juga dari broken home. Jadi bokap nyokap gue mungkin pisah tuh juga sama, kurang lebih gue mau SMP lah. Oh iya? Betul. Jadi ya kalau gue tuh sama kayak lu. Jadi waktu gue strugglingnya dari bokap nyokap gue pisah, kayak hidup gue tuh hancur tuh. Gue mulai main-main yang nggak perlu gue mainin menurut gue. Main apa tuh? Gue berantem, gue ngerokok. Waktu SMP gue coba semua kayak gitu. Walaupun menurut gue harusnya enggak gitu loh. Nah di situ mulai berpikir, wah ternyata jadi broken home kayak gini nih. Kalau titik balik gue kira ke gereja, Bol. Gue masuk ke satu perkumpulan gereja. Di situ gue lebih disadarkan lah, maksudnya. Oh ternyata banyak hal-hal positif yang bisa gue lakuin gitu. Jadi gue nggak terlalu lama tuh struggling dari gue yang down karena broken home sampai gue balik gitu loh. Nah kalau lu kan gue lihat panjang juga ya, SMP sampai kuliah tuh kayak wah panjang ya, 5-6 tahun berarti. 5-6 tahun ya. Bandel gue ya you name it lah, semua nightlife gue juga udah gue coba kayaknya. Oh. Tapi kuliah tepat waktu. Kuliah tepat waktu. Gue kuliah perhotelan. Perhotelan. Gampang. Wih. Buat kalian yang mau masuk kuliah cepat lulus perhotelan. Menurut lu gampang tapi belum tentu yang lain. Oh gitu ya? Iya kan? Oh iya. Kalau gue mungkin juga nggak lulus juga tuh. Mau perhotelan, perkos-kosan atau perkontrakan, wah gue nggak lulus deh. Yang penting gue taunya hitung 1 tambah 1, 1000 tambah 2000. Nah gue tau gitu. Nah terus dari lu kuliah itu lanjut kerja di perhotelan atau lu
Ngapain? Enggak. Gue kuliah itu, gue kira gue suka dengan dunia perhotelan. Oh. Ternyata gue kerja nggak mau memilih perhotelan. Karena yang gue suka itu ternyata jadi tamunya, bukan kerjanya di perhotelan. Sama yang kerja di hotel kayaknya ya. Yang wah gimana gitu, yang berseragam. Jadi fantasi yang lain nih gue lihat. Terus jadinya setelah lu kuliah perhotelan, lu nggak kerja di dunia itu? Enggak. Gue kerja di dunia forex waktu itu. Oh, dunia forex. Makanya dengan isu-isu hari ini tuh ya sedikit banyak gue tahu lah. Ya sedikit banyak lah. Sedikit banyak atau karena lu mentornya Janjan? Buat Indra itu apa ini mentornya? Perlu ditangkap nggak ya? Nggak ya? Bukan lah, kejauhan lah. Itu mau gede, kita mau kan lebih gede lagi maksudnya? Pupil di lautan aja. Wah, jangan gitulah. Kan gue tahu nih, Janjan pulang ke sini udah mau beli Tesla jam 2 pagi lebih cepat lagi. Jadi lu sempat main forex berarti? Dulu sempat. Setelah kuliah? Ya, setahun lah. Oke, setahun setelah forex. Cuman di situ tuh masih baru lulus ya, umur juga masih 20-an, idealisme masih tinggi. Gue setahun di sana ada sesuatu yang gue nggak suka. Akhirnya gue cabut. Nggak ada yang suka nih dalam hal apa nih? Dari pekerjaannya, apa lu nggak cocok sama lingkungannya? Dari pekerjaannya. Oh, dari pekerjaan lu nggak cocok sama kerjaan. Betul. Ya anggaplah pialang saham atau apapun itulah. Ya, apapun itulah namanya. Oke. Terus dari situ? Dari situ dari forex itu gue cabut bantuin bokap. Bantuin bokap. Tapi berakhir dengan hampir pukul-pukulan. Waduh, ngeri banget. Itu kan gue bilang hampir pukul-pukulan lu. Hampir pukul-pukulan. Akhirnya cabut. Bantuin bokap ngapain nih? Mukulin orang? Enggak dong. Oh, gue pikir mukulin orang, bro. Enggak, waktu itu bantuin bokap jualan lah bisnisnya dia. Oke, jualan berarti nggak cocok sama bokap nih ceritanya sekarang. Ya, pertama nggak cocok sama sistem pekerjaannya, sekarang nggak cocok sama bos lah kurang lebih ya. Orang tua sendiri. Anak tua, anak muda susah lah ya. Beda otak, idealisme masih tinggi dan lain-lain. Masih full of anger gitu. Oh iya. Cocok nih. Marvel berarti ini kita nih. Bikin nih Endgame. Tapi bokap lu yang Thanos, kita yang ini dong. Iron Man sama Captain America. Iya gitu ya. Terus dari situ? Dari situ gue pindah ke Allianz. Asuransi? Jadi asuransi. Itu ya berjalan dengan cukup santai lah, cukup dinikmati. Cuman di saat itu tuh adiknya nyokap gue minta bantu gue untuk gue ke Batam. Oh, jadi pas lu masih di Allianz, lu udah harus move lagi ke Batam. Ke Batam. Oke, ya buat kalian tahu, gue kenal dia pas dia di Batam sih, gitu. Jadi gue kurang lebih tahu lah, ya pokoknya dia kerja di F&B gitu. Tapi untuk rincinya sih gue belum terlalu tahu tuh Bol sebenarnya. Yang gue tahu kan busuk-busuk kayak Batam aja nih. Jadi di sana dia baru beli fine dining lah. Gue disuruh take care itu fine dining. Ya udah, akhirnya gue setahun gue di sana. Cuman di Batam itu ya daerah bebas pajak yang asik sekali ya. Oh, sampai sekarang tapi fine dining masih ada? Masih ada. Masih ada. Masih ada. Mau disebutin? Siapa tahu tante lu nonton. Nggak usah. Oh, nggak usah ya? Jangan. Waduh, tante tolong nih dipecat jadi keponakan ya. Udah ngebantuin dirawat, dikasih makan, ternyata begini balasannya. Kalau gitu Batam kan terkenal banget tuh, Bol. Segala sesuatu ada, mudah dicari. Mau minuman, nightlife, perempuan, obat-obatan gue yakin ada. Sampai yang nggak ada bisa kita cari di sana. Betul. Ditambah pasti dong Singapura murah. Betul. Nyebrang ferry aja kita. Iya. Itu lu di sana gimana tuh? Lu punya geng kah? Atau lu punya kebiasaan-kebiasaan gila kah di sana? Di situ gue masih cukup muda juga kan ya. Dan itu banyak banget tuh tamu-tamu dari Singapura, dari mana, dan lain-lain. Nah itu mereka ke sana kan mau hiburan. Orang Singapura datang ke Batam mau hiburan? Mau hiburan, karena menurut mereka Batam murah Indonesia kan. Dan daerah bebas pajak. Misalnya sebotol kayak gini deh, ini di sini mungkin mau 1 juta 2 juta. Di sana nggak nyampe 1 juta karena nggak ada pajaknya. Lu bisa tuker aqua lu pakai whisky. Waduh, berat banget.
hidup di sana tuh gue ya. Itu Mabuk parah. everyday. Luar biasa sih di waktu itu ya. Oke. Jadi apa aja nih yang lu dicoba? Kan tadi banyak tuh yang gue sebutin. Udah lu coba semua belum? Kan katanya bandel. Kalau bandel belum coba semua mah nggak bandel. Ya, udah kayaknya ya. Obat. Pernah coba obat? Dulu pernah. Apa tuh? Kalau lu masih inget obatnya apa? Panadol, Mixagrip, ini imbus. Waduh, kok imbus. Tapi imbusnya dihirup ya, bukan ditelan gini, dihirup. Oke, obat udah. Mabuk jangan ditanya lah. Sampai sekarang gue yakin. Masih. Masih. Itu. Cuman berkurang lah ya. Perempuan. Wah, dunia malam sana perempuan pasti juga bagus-bagus tuh. Iya gak? Perempuan gue seringnya nyebrang ke Singapura sih. Wow. Karena di sana lebih uhuy dan lebih murah. Buat Singapura lebih murah ke Batam, tapi buat lu lebih murah ke Singapura. Ciri khas afiliator. Murah banget pasti dia bilang. Singapura murah banget. Iya. Gak murah banget lah. Cuma kan di saat itu gue gak ada tanggungan semua. Ya quite well lah pada saat itu. Jadi gue sering ke Batam. Lu sering ke Singapura. Umur berapa sih di Batam, Bol, sebenarnya? 24 apa 25 ya? Oh, ya masih cari-cari jati diri. Iya. Ya. Berarti lu nggak ada pacar juga yang lagi pepet-pepet? Nggak ada. Wah, bebas merdeka ya. Bebas merdeka. Sendiri tuh ke sana? Merdeka haleluya itu. Waduh. Bisa berapa kali tuh, Bol? Apanya nih? Ya ke Singapura, siapa tahu kan gue bisa ngikut. Tahu trik-triknya. Ke Singapura tuh dari Batam murah banget. Cuma naik ferry itu nggak nyampe 300.000 udah pulang pergi. Bawa paspor tapi kan? Bawa paspor. Wajib. Oh, berapa lama tuh nyebrang? Setengah jam 45 menit. Berarti nyebrang nyampe langsung Sentosa ya? Enggak. Nyampe langsung mana? Langsung di pelabuhannya dia dulu. Oh. Baru naik bus lagi lah gitu, ya, kendaraan. Ya. Wah, gila ya. Berarti Singapura tuh gelang ya? Bukan? Apanya nih? Tempat-tempat prostitusi? Iya, banyak. Oh, banyak. Wah, dia lebih tahu berarti. Ada yang murah, ada yang mahal. Yang paling murah berapa? Yang paling mahal berapa? Kita review. Kalau di gelang itu under 1 juta ada. Bagus. Lokal di sana itu bedanya mereka resmi dan dicek berkala. Apanya nih dicek berkala? Kesehatannya dong. Oh, kesehatan tapi yang di situ. Oh iya, semua ya. Kita kalau perlu banyak bakteri kan kita bingung. Berarti itu, Batam kurang. Apakah itu Yakult kan gitu? Tapi kan berani kotor itu baik, Bo. Bakteri baik. No, bakteri baik. Tapi Batam sejelek itu makin nggak mau main di Batam. Apa coba juga? Ya kalau harganya sama kayak di Singapura, kan ada ongkos yang dikeluarkan. 300.000 aja ongkos. Oh, karena murah banget, balik lagi guys. 300.000 loh. Afiliator kan soalnya. Makanya dia bilang, murah banget 300.000. Iya. Padahal waktu umur 24 kayak gue 300.000 tuh susah juga sih, Bol. Masa sih? Iyalah. Gue kan baru-baru ini juga mulai usaha mulai maju gitu ya. Kalau lu kan berarti dari dulu tuh. Sebelum afiliator merajalela, lu kayaknya ya. Markus dibilangnya kan. Maklar kasus di mana ada cuan, di situ ada cemi. Dari Singapura perempuan. Terus kenapa tuh? Lu udah asik di sana, semua yang lu mau lu dapetin. Kenapa lu putusin buat balik lagi sih ke Tangerang, ke ibu kota lah, lebih tepatnya ke Jakarta gitu. Karena lu kan aktivitas di Jakarta sekarang. Karena di sana gue memang mau cuma setahun. Karena itu kan dunia F&B ya, dan gue nggak suka ya. Padahal dunia sesuai F&B. Dengan kuliah gue. Kuliah lu ya, perhotelan. Iya betul. Tapi semakin gue kuliah, lalu gue waktu itu juga ada training ke Bali, itu gue sadar, gue nggak suka jadi pekerjanya, gue suka jadi tamunya. Oke. Oh berarti lu balik deh, setahun lah kurang lebih ya boleh? Setahun pas. Oke. Terus balik ke sini? Balik ke sini. Pindah lagi kerja? Pindah, gue cari kerja baru. Sampai hari ini masih di sini. Yang menurut gue mengubah lu banget ya, kayak perekonomian langsung berubah gitu loh. Ya lumayan lah ya. Lumayan lah. Masih belum cukup juga kayaknya tapi ya. Manusia mana ada cukup. Waduh. Bapak udah cukup sudah? Oh belum. Belum kan. Target saya masih panjang. Oh masih panjang ya. Masih kalah sama yang kemarin ketangkep. Waduh, jangan disamain itu. Iya, rekeningnya banyak banget, luber-luber. Itu kalau di situ otaknya pikiran cuma satu.
Semua itu adalah titipan Tuhan. Wow, sampai Tuhan yang bingung katanya. Iya, baru Gimana dikasih, miskinin Tuhan bingung? diambil lagi. Iya, tahu-tahu hilang semua tuh. Bukan dimiskinkan secara perlahan. Iya, Hilang langsung. semua. Nah, Gitu. sekarang kerja. Apalagi boleh lo cari? Pacar kenapa masih belum ada sih? Udah ada. Udah ada. Gue sempat denger sih dari teman-teman kita nih. Katanya lu sempat mau nikah waktu itu. Betul. Nah, gue nggak tahu tuh tiba-tiba setahu gue nggak lama, tahu-tahu batal tuh, Bang. Lu sempat bilang di Instagram kan mau jual paket pernikahan. Nah, gue bingung tuh. Wah, nih Cebol mau ngapain? Apakah dia mau upgrade yang lebih gede? Padahal waktu itu udah bukan di Ritz-Carlton ya, Bang? Di Joy Marriott. Oh, Joy Marriott. Iya, udah di Joy Marriott, udah besar, udah gede. Tahu-tahu dijual nih. Gue pikir, wah, jangan-jangan dia mau yang lebih gede, apa Fairmont atau apa. Itu kenapa tuh, Bang? Kenapa sih ceritanya? Wah, ini agak panjang nih. Ini ceritanya dulu gue waktu kuliah pernah jadian sama ini wanita. Oke. 3 tahun putus. Waktu kuliah, wow jauh lah ya. 3 tahun putus. Gue udah gak bareng lagi 3 tahun. Balikan lagi. Balikan lagi, pacaran lagi 2 tahun. Sekitar 3-4 bulan mau married. Gak jadi. Nggak jadi. Gak jadi. Cuma nggak jadi aja gitu. Gak jadi. Nggak jadinya itu gimana tuh nggak jadi? Definisi nggak jadi? Ya lu ribut kah? Emang dari 2 tahun itu lu nggak cocok? Atau itu balik lagi kayak afiliator tadi tuh. Kenapa tuh? Ini titipan Tuhan gitu. Waduh. Diambil lagi sama Tuhan. Ya itu kenapanya ya karena ada orang ketiga lah kalau menurut gue mah. Orang ketiga? Bukan guenya. Oh. Bukan guenya. Soalnya muka-muka lu kan ya suka ngerebut-ngerebut gitu kan? Enggak. Oh, bandel-bandel tapi setia gue, Bos. Oh, boleh. Jadi ada orang ketiga. Alasannya? Iya. Berarti rumor-rumor yang gue dengerin ke belakang ini yang tentang kesuksesan seorang wanita gitu, yang merasa cinta calon suaminya murah banget itu akhirnya ditinggal tuh nggak benar tuh. Maksudnya? Ya yang gue denger kayaknya masa lalu lu itu, mantan lu itu sukses lah dibilang gitu. Oh, ngebangun iya. suatu perusahaan, ya lagi-lagi berhubung dengan trading ya kayaknya. Iya, ya itu pertama yang gue kerja di tahun pertama itu. Setelah gue lulus kan gue kerja di Forex. Oke. Ya itu mantan gue di situ. Oh, jadi lu lulus kuliah lu kerja di perusahaannya mantan lu. Pada saat itu masih pacaran berarti? Iya. Oh. Cuman si mantan gue nggak kerja di sana. Dan belum sesukses pada saat lu mau nikah? Betul. Oke. Betul. Jadi adalah hubungannya dengan kayak gitulah ya. Iya, betul. Terus akhirnya pada saat lu mau nikah beneran dia sukses jadinya. Iya. Kebangunlah materi semua. Iya. Oh, mungkin bisa jadi nggak sih kalau dia merasa ya gue bisa dapetin yang lebih dari lu? Mungkin aja, nggak ada yang tahu. Cuman kalau selama lu hidup takarannya uang, menurut gua nggak bakal ada habisnya ya. Tapi kan segala-galanya butuh uang, Bos. Betul, Kita nggak bisa segala-galanya ngomong butuh gitu. uang. Tapi kan kalau lu naker semuanya pakai uang, ya nggak ada limitnya mau berapa nolnya. Ya setuju, tapi kalian berdua sendiri udah ada hubungan nggak kayak gitu? Oh, let's say kalau gue nih sama istri gue misalkan, kalau suatu saat istri gue punya penghasilan yang lebih besar daripada gue, karena tanggung jawab kita sebagai berkeluarga harus ada yang di rumah, harus ada yang jaga anak, gue akan ngalah. Gitu, Bol. Jadi kesuksesan itu tetap ada aturan-aturan yang bisa dibuat. Betul. Nah, kalau lu sama istri lu kan. Betul. Kalau lu sama dia gimana? Mungkin kalau gue sama istri lu mungkin sama juga. Wah, nggak bisa. Istri gue sukanya begini. Oh iya. Iya, kalau diobrolin seperti itu dan orang yang memang tepat ya berjalan. Berarti kan ini memang bukan orangnya. Berarti udah sempat lu omongin. Berarti lu sendiri siap menerima kalau satu saat ya ekonomi gue kalah sama lu, penghasilan gue kalah sama lu, gue siap kok jadi yang ya kutipnya gue jadi keset lu lah. Iya. Ya, gue jadi bapak rumah tangga dibilangnya. Iya. Gue yang masak. Zaman sekarang tuh ayah rumah tangga itu terbaik. Wah, tapi kamu belum bisa net, makanya nggak mau kali dia. Iya. Kurang besar. Nanti saya pinjam apa lah. Oh, jadi sempat ngomongin. Adalah 1-2 orang yang bilang, wah ini mantannya si Cebi ini, mantannya si William, ngebalikin semua yang udah dikeluarin untuk biaya pernikahan katanya. Iya. Sampai kayak gitu.
Berarti maksudnya balikin semua yang dikeluarin untuk biaya pernikahan, yang lu bayarkan apa yang dia bayarkan? Total uang. Nggak peduli siapa yang masukin. Let's say, tanggung jawab gue bayar misalkan biaya pernikahan, biaya gedung. Itu dibalikin semua. Biarpun lu yang udah keluar. Iya. Berarti bener-bener diganti rugi loh semuanya. Iya. Betul. Itu karena bener-bener dia putusin lu aja gitu. Itu yang dia mau lakuin. Sebenarnya awalnya gini sih, itu lebih ke detailnya sih, lebih ke gue pengen tahu dia beneran merasa bersalah atau enggak. Karena di hari itu kan memang masih rumor ya tentang orang ketiga ini. Oke. Jadi di sana gue bilang, lo yang memutuskan, gue minta dibalikin semua. Gue bilang. Oh, lu ceritanya marah lah ya? Langsung iya. Oh, berarti udah siap. Jangan-jangan dia mantan Indra itu. Mungkin. Jadi makanya gantinya cepet. Iya. Mungkin. Lu kurang kaya berarti, Bo. Iya. Gimana kita minum lagi? Aduh. Berat hidup kayaknya ya. Pusing nih dulu. Tapi bisa segampang itu loh, Bol, maksud gue. Ya, namanya orang nggak tahu ya. Apa jangan-jangan dulu putus juga masalahnya kayak gini gitu loh. Waktu lu pacaran putus masalah orang ketiga juga. Jadi maksudnya ya cerita lama diulang-ulang. Betul. Oh, berarti ya emang udah tabiat ya berarti. Bukan masalah dia udah sukses atau enggak. Mungkin. Karena kan lu udah sampai nyari rumah. Lu udah sempat mau pindah ke Kelapa Gading ya kalau nggak salah gitu. Iya kan? Gua udah. Ya kalau mau diomongin udah 90% lah ya, settle semua ya. Sudah 100% lah. Udah 100%. Udah beres semua, nggak ada masalah. Untuk hidup normal, itu nggak ada masalah. Atau kalau jangan-jangan untuk hidup berlebihan, ya itu ya kita masih on progress. Oh, itu kan preference masing-masing. Iya dong, kita masih on progress lah. Iya. Maksud bapak gue juga bukan yang punya pabrik aqua sih. Oh, nggak usah aqua. Aqua tolong nanti di top gitu ya. Keenakan aqua gitu. Mendingan support yang brand-brand lokal tuh, yang Tats mereknya atau apa gitu, yang 1000-an biar dia harganya kayak aqua. Aqua mah nggak boleh disebut lagi. Nggak boleh ya. Iya, udah gede banget. Orang mau beli air minum bilangnya aqua, dikasih le mineral. Kok gue sebut juga makanya kan. Aduh, nggak jelas. Enggak, apa jangan-jangan gini loh, Bol. Ada tuntutan dari keluarga dia juga? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Atau mungkin dia nggak serak sama keluarga lu? Nggak ada juga. Si mantan nggak serak sama keluarga gue? Iya. Oh, kalau itu mungkin ada isunya. Cuma menurut gue agak nggak make sense ya. Karena itu kan udah 3-4 bulan sebelum merit ya. Dan itu sudah dicincin. Oke. Oh, lu jadi udah kalau ada isu itu lamaran harusnya ya? dari awal dong. Oke. Dan menurut gue itu hanya isu yang dibuat-buat aja. Lo kan udah deket tuh, Bol. Begitu lu ini kan pasti lu ngomong dong ke keluarga dia. Ya, sehingga orang ketiga itu nggak kelihatan. Jadi isu itu yang dibuat. Gue nggak cocok sama nyokap lu gini, bokap lu gini, nyokap lu gini. Dari keluarga dia nggak ada ngomong apa-apa. Putus, udah nggak ada kontak, selesai. Ya, gue bilang gue balikin anaknya. Nggak ngomong apa-apa juga. Sayang lah, inilah nggak bisa diperjuain lah, apalah. Oh enggak. Oh, dia juga kayak udah tahu jawabannya. Ya udah, ya, gue terima lagi anak gue. Ya karena kan itu nyokap dari pihak mantan, pasti kan dia bela anaknya dong. Nggak gitu juga, Bol. Kalau posisi emang anaknya salah, pasti tetap akan, ya kamu sabar ya. Mungkin emang nggak bisa diomongin lagi. Balik lagi, mungkin orangnya beda-beda. Oh, ini ya, kayaknya udah ya udah begitu lu bilang lu balikin, ya, diterima, selesai. Mungkin ini semua salah saya ya. Oh, lu bilangnya ya merendah gitu lah ya. Ya every kejadian ya pasti ada reasonnya lah kenapa. Daripada gue nyalain orang, lebih baik gue perbaiki diri lah. Lebih kayak gitu kan. Iya, soalnya setahu gue agak bucin ya lu pas sama dia. Maksudnya bener-bener yang nggak melenceng-melenceng gitu. Maksudnya ya apapun sama dia gitu kan. Ya nggak kan, yang bandel tapi setia. Ya kan setianya bisa apalah gitu lah atau apa. Setia, kan kalau lagi mabuk setia pun hilang katanya. Enggak. Enggak ya? Enggak mabuk kali pas lagi sama dia? Mabuk juga. Oh, mabuk berdua kan? Setia aja. Tapi udah ini dong. Udah apa nih? Apa sih? Kalau laki udah, aduh aku nggak ngerti. Kalau udah ini kan harusnya lebih terikat maksud gue, Bol.
Ya, beberapa orang mungkin berpikirnya seperti itu. Beberapa orang mungkin mikirnya itu biasa aja. Dia pikir biasa aja. Iya, itu hal lumrah sekali nggak sih di ibu kota ini? Iya nggak? Berarti dari keluarga sendiri gak terlalu strict dong kalau gitu. Ya, lu udah sempet ya pergi bareng, mungkin nginep bareng atau tinggal bareng sempet. Nah, maksud gua masa iya anaknya diterima begitu aja? Kurang tahu ya kalau itu. Kalau ngomongin mertua ya. Oh. Ya terlepas dari terdidik dan gak terdidik lah. Mungkin memang lebih banyak yang tidak terdidik yang tidak bisa berpikir gitu. Tapi ada aja juga yang terdidik tidak bisa berpikir. Salah satu yang ini? Gak tahu. Ya menurut lo yang lu jalanin kan jadi kita bisa share ke orang-orang. Maksudnya nggak bisa ngeliat orang dari masalah terdidik atau nggak terdidik. Atau dari kalangan atas atau kalangan bawah. Jadi yang namanya rusak, ya semua orang bisa rusak. Iya, betul. Ya kalau ngomongin rusak ya semua orang bisa rusak. Cuman kalau di case gue yang kemarin ini nyokapnya baik sih. Oh, nyokapnya sih baik. Nyokapnya baik. Sampai sekarang berarti masih ngobrol apa kadang. Ya, cuman jarang banget lah. Ya, takutnya nyokapnya suka malu nanti jadi broken home di sana. Bapaknya jadi lu kan bingung. Lu nikahin mantan lu kan? Kemarin sama anaknya, sekarang sama emaknya ya. Anaknya nggak bisa, emaknya aja dah. Ya udah lah. Iya. Biarin lah dia pecah-pecah deh. Cuma emak-emak asik juga sih. Aduh. Ini dia nih. Emak-emak juga disikat, gue bingung. Emak-emak asik juga tuh. Biar kata kendor sikat aja ya. Lebih pengalaman. Belum tentu kendor. Kan gue belum lihat emaknya kayak apa. Itu suntikannya udah kayak akupuntur satu badan loh. Kencang semua. Bisa nyedot ya katanya. Itu kayak raket badminton enggak? Wah, kencang banget nariknya. Wah, setelah putus. Berarti ini dia setelah lu balik dari Batam, dia satu-satunya pacaran sama lu. Dia doang. Lu berarti dari lu putus sama dia, lu nggak ada selingan lagi nih ibaratnya. Udah putus aja, selesai, balikan lagi sama dia? Ada. Oh, sempat ada. Teman kantor. Teman kantor? Kantornya di mana nih? Di yang sekarang. Teman kantor lu sekarang? Iya. Berarti sebelum sama si mantan ini. Mantan itu yang mau gagal nikah. Kita sebut aja namanya Putri lah ya. Apa Mawar. Sebelum sama Mawar. Oh, sebelum sama Mawar. Iya. Satu orang. Apa satu kabupaten, satu RT? Orang. Oh, satu orang. Satu kelurahan. Oh, satu orang. Satu orang. Yang sekarang masih pacaran? Apa udah nggak pacaran juga? Siapanya? Yang sebelum sama si Mawar ini? Sebelum sama si Mawar. Udah beranak. Oh, udah beranak? Oh, ditinggal lagi kasusnya. Jadi kamu? Nggak, tapi itu nggak pacaran. Oh, itu nggak pacaran. Deket lah. Itu kalau anak Jaksel bilang mungkin FWB-an. Ya. Apaan tuh FWB? Teman dengan keuntungan. Keuntungannya ngapain? Keuntungannya itu makan, bisa bareng, kan beruntung. Oh, itu doang? Iya. Makan bisa bareng, tapi bunyinya begini ya? Enggak, bareng. Bareng makan, bareng. Gimana sih tangannya? Makan gini loh. Kalau lu begini atau begini tuh makan. Ambigu kita nih. Makan bareng, apa bareng. Kan keuntungan bisa bersama. Oh. Gitu. Ini baikan mana tapi kalau dari yang ini atau yang itu? Ya. Jadi ini sebelum Mawar kan? Sebelum Mawar. Jadi akhirnya ditinggal nikah lagi tuh? Karena memang kalau itu memang gak ada niat buat pacaran. Nggak ada niat buat pacaran? Deket aja. Tapi yang gue denger kan katanya ini cewek kayak sayang banget sama lo. Sebutlah siapa namanya? Agus. Ya boleh lah. Bambang. Oh, Bambang. Oke. Si Bambang ini katanya sayang lah sama lo. Ini cewek ya, bukan cowok. Enggak, boleh kok. Buat kalian yang penyuka sesama hewan, tapi ya, boleh. Jadi, yang gue denger sayang banget dia sama lo. Sampai katanya sebelum nikah, dia nitipin ke teman kita, si Willy. Katanya bilang lah, nitip ya, cebol, inilah, itulah. Masa sih? Gue nggak tahu. Katanya sih. Oh iya ya. Yang gue dengar. Oh gitu. Kan gue kupingnya 2 tapi bisa denger di mana aja. Gitu. Gue nggak tahu sih kalau itu. Tapi bener dia sesayang itu sama lo? Gue nggak tahu ya. Sayang. Menurut lo? Ya kalau sayang mah pasti sayang lah, nggak mungkin enggak. Oh berarti pesona lo kayaknya dukun lo cukup ampuh kayaknya nih. Ini Cina gendut putih gini pesona apa sih? Ya apapun gua. Oh gitu ya. Mulut. Mungkin lu ceria bisa menghibur dia. Iya gak sih? Kan lu kan tipe yang happy everyday jadi
aura lu membawa kebahagiaan buat semua orang gitu. Gitu ya. Jadi sama dia setelah nikah udah nggak kontak lagi juga atau masih kontak. Yang dulu lu bawa ke nikahan gue itu? Yang mantan ini? Mantan sebelum nikah ini? Sebelum mawar. Yang sebelum mawar. Berarti yang bukan lu dicampakan kemarin itu dong? Bukan. Oh, yang sebelum mawar ini si Bambang itu? Iya. Oh, ya kelihatannya lebih oke sih. Lebih oke ya? Lebih oke lah. Lebih baik, friendly gitu, ngobrol sama ini sama itu. Iya. Gue pikir sama itu. Gitu? Jadinya. Nggak taunya. Waktu itu juga mikirnya gitu sih. Cuma memang nggak ada way out-nya aja. Nggak ada way out-nya kenapa? Lu nggak berani ngelamar kali? Dia udah buru-buru pengen dilamar? Enggak sih. Belum ada duit kayak sekarang kali, Bol? Kalau sekarang kan, lu mau lamar sekarang ya udah bayar. Enggak, itu emang nggak cocok lah. Nggak cocok dari tapi sayang. background-nya dan background yang ini tidak bisa disatukan. Tapi udah pernah menyatu kan? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Enggak lah, itu apa sih? Tapi sekarang masih dekat berarti? Masih ngobrol? Ya nggak sedekat dulu lah. Tapi masih berhubungan lah ya? Masih ngobrol sedikit-sedikit mah ada. Oh, berhubungan kan? Sedikit. Oh, sedikit. Berhubungan sedikit. Ngobrol kan? Iya kan? Ngobrol bagian dari berhubungan. Iya. Lu jangan pikir yang lain. Ya kan? Enggak, ngobrol kan. Tapi itu anak dari yang sekarang kan? Nah, iyalah pasti. Takutnya dari berhubungan bisa disimpan gitu. Ada masa inkubasi. Oh gitu berapa ya. lama simpan jadinya di sana gitu. Kan nggak tahu. Nih kan datang kan lu kan? Tapi nggak mirip saya sih. Nggak mirip saya. Ya mirip mamanya mungkin. Oh gitu kan ya? Anak nggak selalu mirip suaminya. Mirip bapaknya kok. Bapaknya yang mana? Bapaknya yang sekarang. Bukan yang dulu, yakin? Enggak. Tapi sama-sama Cina kan bentuknya pasti? Iya. Makan babi dong sekarang pasti? Makan babi lah. Nah ya udah, bisa jadi anak lu loh. Enggak mungkin. Orang. Oh berarti secara langsung lu mengakui kalau lu udah. Enggak, orang. Oh enggak. Enggak ngapa-ngapain. Enggak ngapa-ngapain ya. Tapi kok bisa mikirin jadi anak tadi? Kan lu yang ngomong. Tapi kok, nah lu kok nih? Nah, kan lu yang ngomong. Oke, berarti kalau dari situ lu udah itu dari dia berubah ke ini, berarti dia juga tahu dong kurang lebih si Mawar ini dia tahu dong. Si Bambang tahu Mawar dong? Tahu. Bambang tahu Mawar. Si Bambang tahu Mawar. Terus sekarang lu ngadepin, maksudnya pas lu tahu itu gagal, gimana? Menurut gue itu, kalau gue jadi lu mungkin gue hancur banget sih anjing. Hancur banget di hari itu, di saat itu. Bener-bener 4 bulan atau gue denger lebih awal lagi? Katanya bahkan udah mau bener-bener udah tinggal deket banget. Iya, sisa. Sebulan 2 bulan? Enggak, sisa 3-4 bulan. 3-4 bulan yang let's say berarti vendor udah beres semua. Udah beres semua itu. Cuman ya di tapi hari... bukan masalah biaya sih boleh. Lebih ke perasaan. Iya nggak sih? Mungkin uang bisa dicari, tapi iya sakitnya itu loh. Iya maksudnya tangan 2, kaki 2, uang ya bisa lu cari lah kapan aja. Oke. Cuma kalau perasaan yang susah sih ya. Cuman ya di saat itu ya udah lewat. Cuman di hari itu ya jujur memang hancur sekali lah. Balik lagi dong ke masa lalu. Cuman ya nggak bisa lama ya hancurnya. Ya gue koreksi diri lah. Ya akhirnya dapet yang sekarang. Nah sekarang ya betul-betul ya apa yang gue inginin dan. Yang dulu berarti nggak yang lo inginin? Ya mungkin di saat itu gue masih seperti anak kecil. Melihat dari apa yang kelihatan doang. Dalam-dalamnya nggak lu bisa lihat gedenya, lu depan mata lu aja enak hajar gitu kan. Gitu. Jadi kalau yang sekarang nggak enak dihajar? Enggak, sekarang enak nggak enak kayak mesti dilalui ya lalui. Nggak, tapi lu harus bilang ke semua orang gimana sih cara lu bisa comeback dari sisi lu yang itu loh. Lu kan hancur tuh pasti. Kenapa lu bisa comeback lagi tuh? Lu kan dari 2 kali nih. Satu dari sisi broken home bisa comeback. Yang ini kan beda rasa. Ditinggal sama calon istri. Bingung sih gue. Mungkin gue bisa gila sih. Mungkin bisa jadi homo gue. Atau mungkin jadi pendeta. Nggak nikah gitu gue. Jadi biksu ya? Iya. Menurut lu, apa yang lu lakuin saat itu? Itu lebih ke tekad sih. Pertama, itu kalau mau detail ya. Pertama, itu semua foto harus lu hapus. Oke. Ya. Tuh, dengerin semua. Kalau udah habis sakit hati, foto hapus. Semua foto di galeri lu hapus. Semua video lu hapus.
Dan semuanya lu hapus. Itu satu. Apa semuanya dihapus apa? Foto, video, Termasuk memori, barang-barang yang dikasih. barang-barang, semuanya itu. Kalau yang dikasih mobil? Jual. Oh. Ganti yang lain. Kalau yang dikasih perasaan kan nggak bisa dihapus. Iya kalau perasaan. Ya itu kan menuju menuju perasaannya justru kan. Jadi terus abis itu? Ya abis itu ya banyakin aktivitas. Cari apa yang lu suka. Oke. Party. Komunitas baru. Cari. Party 1, party 2, party enggak. Terus? Ya terus ya udah abis itu cari kegiatan baru yang bener-bener lu hobi lu baru gitu. Tapi berarti lu udah maafin dia? Udah Sempat ngomong sama dia. Ya udah yang lalu selesai gua. Enggak pernah. Oh lu sekedar lu tahu diri lu, ya udah gua udah lupain. Enggak perlu gua ngomong. Gua maafin tapi gua nggak lupain. Maafin tapi nggak lupain lah, bisa dibilang gitu. Betul. Oke. Tapi lu nggak dendam dong sama dia? Apa masih dendam juga? Enggak. Sakit hatinya aja masih? Enggak. Kalau pernah ketemu lagi setelah masalah ini? Belum. Kalau ketemu canggung, awkward. Oh, sorry, udah. Temen gue merit. Oh, ada dia. Gue jadi basement, dia jadi tamu. Dia sama cowok ketiga itu? Enggak bawa dia. Tapi udah pasti ada cowok ketiga? Udah jadian, udah di post di Instagram. Jangan jadi nikah sama dia yang sono kali? Semoga. Oh, amin. Jadi sekarang intinya lu ketemu the one and only nih. Yes, betul. Yang menurut lu ya udahlah, gue berlabuh deh nih kalau bisa. Betul. Semua udah diomongin, nih cewek juga ada arahnya ke arah sana gitu. Udah. Ya mungkin waktu kita muda ya kita sayang, cakep, cocok, gas. Sayang, cakep, cocok, gas gitu. Udah makin tua ya, udah makin berumur ya. Gue kayak tua banget ya, maksud gue udah mulai berumur gitu ya. Lo akan lebih pakai logika lah. Dibanding dulu, bener gak sih? Bener. Iya kan? Betul. Maksud gue lu seumur hidup juga, mana bisa lu sayang sama satu orang puluhan tahun gitu. Ujung-ujung kan ya ini orang yang gue cari di saat gue capek, enak ngobrol dan lain-lain. Makanya lu pengen terus sama dia. Betul. Bener gak sih? Bener. Ya, kayak gitu. Udah bukan tentang cinta lagi ya. Itu yang gue rasain. Oh, ketemulah sih dia. Dianya pun sebaliknya berarti. Betul, semoga. Terus dia tahu nih, kita podcast mau cerita tentang masa lalu. Tahu. Oh, dia juga udah tahu masa lalu lu berarti ya? Iya, nanti tolong suara saya diubah jadi pedagang tempe kertas sama mukanya di blur aja sih. Buat siapa tahu belum tahu mau putusinnya pas mau nikah nanti ya. Aduh, maaf nih. Aduh, boleh deh. Minum lagi. Pertanyaan terakhir nih buat lu. Gue sebagai teman bangga sih sama lu. Lu kan lumayan drastis nih pertumbuhannya. Bukan tinggi sih. Kalau tinggi sih gitu-gitu aja soalnya. Lebih ke arah pekerjaan lah. Settle pekerjaan, ekonomi. Mungkin sekarang lu mau menuju ke pernikahan. Itu kan prosesnya gak gampang. Ya. Menurut gue. Buat menurut lu sekarang ini apa sih yang bisa lu share ke teman-teman kita sih semua yang ada di manapun di antah berantah, mau di Indonesia, di luar negeri, dimanapun. Gimana sih kita bisa bertahan nih, apalagi lagi pandemi, Bol, ya nggak? Gimana kita bisa bertahan sama bisnis kita, pekerjaan kita, biar kita tetap bisa stable lah, seenggaknya. Bisa melewati semuanya dengan baik, apa yang kita mau juga, mungkin nggak berlebihan, tapi yang kita mau tuh semua ada gitu, tepat. Oh, gue mau ini, dapat. Gue mau ini, dapat. Karena kan lu juga bukan yang lahir tiba-tiba jebret. Jadi konglomerat, ya kan? Atau apapun, lu bukan anaknya Chairul Tanjung, ya kan? Nah, itu kan lu proses, apa tuh dari titik bawah lu lewatin, ditambah dengan embel-embel, gua anak broken home yang banyak orang stigmanya, anak broken home apa sih? Bisa apa sih? Terus lu melalang buana yang menurut gua juga nggak jelas, nggak ada tujuannya gitu kan? Lu cuma happy-happy. Kenapa sekarang bisa, gua berhenti di sini, tiba-tiba meningkat, naik. Kalau itu diomongin lebih ke tekad lah ya. Oke, tekad. Tekad lu mesti 100% lah buat itu tuh. Kalau untuk ngerubah dari bercanda menjadi serius ya, it happens aja sih. Jadi buat lu kunci utama sukses tekad dari lu. Iya, tekad. Apapun itu, maksudnya nggak ada yang instan lah. Ya
terbukti ya banyak banget orang yang mau instan kan. Dari Binomo, dari Fahrenheit dan lain-lain lah. Maksudnya itu ya nggak ada yang instan gitu semuanya. Kaya sih, Bol. Kalau lu mau, ya diambil lagi kan. Instan juga. Instan juga. Apa yang lu dapat instan hilangnya pasti instan. Kayak Indomie berarti ya? Iya. Bikinnya instan, hilangnya instan. Iya. Perut doang yang gede. Itu di nggak hilang. Oh iya ya. Gak apa-apa lah. Indomie enak habisnya. Ya nggak ada yang instan lah. Semuanya kerja pelan-pelan gitu. Tapi kalau lu lihat tujuan lu satu jelas, lu jalan aja pelan-pelan nanti juga pasti nyampe. Tekad. Ada lagi? Konsisten. Itu yang susah. Berarti selama ini lu konsisten di pekerjaan lu. Yes. Nyusurin semuanya. Yes. Gali, dalamin satu keahlian yang lu suka. Lu dalamin sampai bego. Ujung-ujungnya orang akan ngeliat lu jago dan lu akan dipakai orang. Di saat lu dipakai orang, lu dibayar. Betul? Setuju. Dipakainya dalam konotasi apa positif aja lah dong. pokoknya pakai saya. Jadi gitu. kamu expert dalam segala hal ya, negatif positif kamu expert. Enggak. Dulu iya. Berarti harapan sama impian lu lah gitu. Terakhir ini apa sih buat kehidupan lu sendiri atau mungkin sama pasangan lu sekarang? Impian gue pengen merit sih. Merit bukan impian, tujuan kali. Oh tujuan, oh iya benar. Impian lebih ke punya 534 miliar di rekening dengan aliran dana 1,3 triliun. Enggak. Oh enggak ya? Gue pikir sih itu. Udah nggak ada sih, gue sekarang nggak neko-neko ya. Gue pengen mungkin lebih bangun aja. Keluarga yang baik. Iya, lebih ke sana. Pekerjaan juga makin baik gitu kali ya. Nggak susah mau apapun. Mau keluar negeri ayo, mau apa ayo, mau beli apa ayo, mau ini apa ayo. Pokoknya ada aja deh. Pokoknya gitu. ayo semua ya. Pokoknya semua ayo dah. Gitu. Kita mah ayoan dah. Oke, thank you banget. Thank you banget lu mau ngomongin semuanya di sini, ngomongin aja semua yang lu pengen lu omongin. Betul. Jadi buat teman-teman, kalau dari yang gue tangkap, menurut Willy atau CB, buat lu sukses semua satu tekad. Kalau lu nggak ada tekad sama sekali, lu akan jadi serba malas. Satu, tekad katanya. Lu harus tekad, wah gue harus kerja nih. Ya lu kerja, jangan lu bilang A jadinya B. Ya itu nggak akan sukses lah menurut dari si CB. Yang kedua konsisten. Kalau emang lu merasa pekerjaan lu yang sekarang bisa menuju masa depan lu itu jadi lebih baik, lu bisa meniti semuanya ulang dari awal, pertengahan, akhir semua jadi lebih bagus, lu harus tetap konsisten. Karena gue juga percaya pekerjaan gak ada yang salah. Yang salah itu kita yang ngejalanin. Karena semua pekerjaan ujung-ujungnya itu sama, baik, gak ada yang buruk kecuali lu jadi rampok. Rampok pun kalau lu konsisten mungkin lu bisa jadi rampok lukisan Mona Lisa, Da Vinci, apapun itulah. Kayak Money Heist ya? Iya, kayak Money Heist. Jadi konsisten yang kedua. Karena kunci sukses, ya bener sih, tekad dan konsisten itu penting banget. Ditambah mungkin ya lu harus kreatif, inovatif, sama jujur, itu harus pasti. Kerja keras, itu nggak mungkin dipungkiri. Jadi gue juga berdoa buat Cebi biar kehidupannya semakin membaik, mungkin sama pasangannya juga akan cepat nikah, gue diundang, dapat meja khusus. Kalau nggak salah mau undang Judika juga kan? Mau di pelaminan aja duduknya. Oh jangan, takutnya kamu kalah lagi nanti ketikung udah pada saat yang dekat, gitu. Semoga keluarga juga makin baik. Gue denger juga lagi apply ke kerjaan baru ya. Iya. Nah, semoga juga diterima di pekerjaan baru. Semuanya lah. Wish you all the best bro. Thank you udah main-main. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Setelah lu merit mungkin. Jadi ceritanya lebih menarik. Apa lu mau cerita malam pertama kan? Gue jadi lebih gimana gitu. Oke, let's. Yuk. Last but not. Thank you. Oke teman-teman. Bye. Sign out guys.